Rumah besar bergaya kolonial itu berdiri megah di tengah perkebunan kelapa sawit yang luas. Dari luar, kehidupan keluarga Hartanto terlihat sempurna. Pak Hartanto, kepala keluarga, adalah pengusaha sukses yang memiliki ratusan hektar lahan sawit. Ia sering dipandang sebagai sosok teladan, pekerja keras yang membangun usahanya dari nol. Di sisi lain, istrinya, Bulina, adalah seorang guru honorer yang sederhana dan rendah hati. Meski memiliki kekayaan berlimpah, ia tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan, mengajarkan nilai-nilai moral kepada para muridnya dan, tentu saja, kepada anak sematawayangnya, Reza. Namun, kesempurnaan itu hanya ilusi. Di balik pintu-pintu rumah megah itu, sebuah jurang mulai terbentuk. Reza, anak tunggal keluarga Hartanto, dibesarkan dalam limpahan kemewahan. Apapun yang ia inginkan, selalu tersedia. Mainan mahal, pakaian bermerek, hingga mobil pribadi diberikan tanpa ragu oleh ayahnya. Pak Hartanto percaya bahwa materi adalah bentuk kasih sayang, cara untuk menebus waktu yang jarang ia habiskan bersama Reza. Namun, di mata Reza, semua itu menjadi hal biasa. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa uang mampu membeli segalanya, termasuk cinta dan perhatian. Sementara itu, Bulina merasa perjuangannya sebagai seorang ibu mulai tergeser. Nilai-nilai yang ia coba tanamkan kerap diabaikan oleh Reza, yang lebih memilih mendengarkan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Reza berubah. Ia tidak lagi menjadi anak yang penurut dan ceria seperti dulu. Lingkungan pergaulannya mulai dipenuhi oleh anak-anak muda dari kalangan kaya yang gemar dugem dan menghambur-hamburkan uang. Reza merasa diterima di dunia itu, sebuah dunia yang penuh kebebasan, jauh dari aturan dan batasan keluarga. Awalnya, ia hanya ikut-ikutan. Namun, kebiasaan itu dengan cepat berkembang menjadi gaya hidup. Setiap malam ia menghilang, kembali ke rumah hanya untuk tidur beberapa jam sebelum pergi lagi. Ibunya sering menunggu Reza pulang di ruang tamu. Wajahnya penuh harap, berharap ia akan berubah. Namun, ketika Reza pulang dalam keadaan mabuk dan mengabaikan pertanyaannya, ibunya hanya bisa menahan air mata. "Nak, apa yang kamu cari? Apa semua yang ada di rumah ini kurang untukmu?" tanyanya dengan suara bergetar suatu malam. Namun, Reza hanya mengangkat bahu, matanya tak peduli. "Bu, jangan terlalu cerewet. Hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk diatur-atur," jawabnya dingin sebelum masuk ke kamar. Kata-kata itu menusuk hati ibunya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Pak Hartanto pun mulai menyadari perubahan Reza, tetapi ia lebih memilih menutup mata. Ia berpikir bahwa ini hanya fase pemberontakan anak muda. Baginya, selama Reza tidak mengganggu bisnis keluarga atau terlibat masalah besar, semuanya akan baik-baik saja. Ia terlalu sibuk mengurus bisnis, mengabaikan panggilan hati kecilnya yang mengatakan bahwa anaknya membutuhkan perhatian lebih. Pak Hartanto selalu berpikir bahwa uang bisa menjadi solusi untuk segala masalah, termasuk membangun kembali hubungan dengan anaknya. Namun, ia salah. Uang justru menjadi akar dari jurang yang memisahkan mereka. Keadaan semakin memburuk ketika Reza mulai meminta uang lebih banyak. Alasannya bermacam-macam, dari kebutuhan kuliah hingga biaya pergaulan. Bulina seringkali menolak, berharap itu bisa menjadi cara untuk mengingatkan Reza. Namun, ketika ia mengadu kepada suaminya, Pak Hartanto malah memberikan apa yang diminta Reza tanpa banyak bertanya. "Dia masih muda. Biarkan dia menikmati hidup," katanya dengan nada santai. Bulina hanya bisa menggeleng, merasa suaminya telah membesarkan anak mereka dengan cara yang salah. Hingga suatu hari, Reza membawa pulang teman-temannya ke rumah. Mereka berbicara dengan suara keras,
tertawa tanpa peduli bahwa di kamar atas, Bu Lina sedang mempersiapkan bahan pelajaran untuk mengajar keesokan harinya. Ketika Bu Lina meminta mereka untuk mengecilkan suara, Reza dengan kasar memotong, "Bu, ini rumah aku juga. Aku bebas melakukan apa yang aku mau." Wajah Bu Lina memucat. Ia tidak menyangka anak yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur kini berubah menjadi sosok yang begitu asing. Namun, puncak dari semua itu adalah saat Reza mulai mengabaikan momen-momen penting keluarga. Pada ulang tahun ke-55 ayahnya, Reza bahkan tidak hadir di acara makan malam yang disiapkan Bu Lina. Padahal, Pak Hartanto sangat menantikannya. Reza bilang dia sibuk, mungkin ada urusan kuliah, ujar Pak Hartanto mencoba menghibur istrinya. Tapi, Bu Lina tahu itu bohong. Ia tahu Reza sedang berpesta dengan teman-temannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Bu Lina menangis di kamarnya. Ia merasa keluarganya yang dulu penuh kehangatan kini perlahan runtuh. Reza tidak peduli. Baginya, keluarga hanyalah tempat untuk meminta uang, bukan tempat untuk berbagi kasih sayang. Ia merasa dirinya hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh kebebasan, musik, dan gemerlap lampu. Tapi ia tidak tahu, dunia itu perlahan mulai menariknya ke dalam jurang yang gelap, jurang yang akan menghancurkan semuanya. Dunia malam telah menjadi candu bagi Reza. Setiap malam, ia merasakan kebebasan yang tidak pernah ia temukan di rumah. Di balik gemerlap lampu disko, alunan musik yang memekakan telinga, dan asap rokok yang memenuhi udara, Reza merasa seperti raja. Ia selalu dikelilingi teman-teman yang tertawa bersamanya, meski dalam hati kecilnya ia tahu bahwa mereka hanya ada untuk menikmati uangnya. Tapi, ia tidak peduli. Baginya, persahabatan itu cukup selama mereka membuatnya melupakan semua hal tentang rumah dan keluarganya. Malam demi malam, Reza mulai menghabiskan lebih banyak uang. Dari membeli minuman termahal hingga mentraktir teman-temannya, ia merasa uang tidak akan pernah habis. Hidup ini sekali, nikmati saja, begitu mantra yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Namun, gemerlap itu perlahan berubah menjadi gelap ketika seseorang menawarkan pil kecil berwarna putih padanya. "Ini bakal bikin lo lebih santai, bro," ujar salah satu temannya. Awalnya, Reza ragu. Tapi dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru lebih kuat. Dengan sedikit keraguan, ia menelan pil itu. Sejak malam itu, hidup Reza berubah. Obat-obatan terlarang menjadi bagian dari kesehariannya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih hidup, lebih bebas. Tapi, kebahagiaan itu hanya ilusi. Ketika efeknya memudar, Reza merasa kosong, hampa, dan gelisah. Untuk menghilangkan rasa itu, ia kembali mencari pil berikutnya, lalu berikutnya lagi. Kebiasaan buruk itu mulai mengendalikan hidupnya. Ia sering terlambat kuliah, lupa pulang ke rumah, dan mengabaikan telepon dari ibunya. Bu Lina semakin khawatir. Setiap kali ia melihat mata Reza yang merah dan tubuhnya yang semakin kurus, ia tahu ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Reza, apa yang kamu pakai? Kamu tidak seperti ini dulu." Namun, alih-alih menjawab, Reza malah berteriak, "Bu, jangan ikut campur hidup aku. Jangan sok tahu." Hati Bu Lina hancur mendengar itu, tapi ia tidak menyerah. Ia mencoba membicarakannya dengan Pak Hartanto, berharap suaminya akan mengambil tindakan tegas. Namun, seperti biasa, Pak Hartanto meremehkan kekhawatiran istrinya. "Lina, jangan terlalu khawatir. Reza itu anak kita. Dia pasti tahu batasnya. Lagi pula, ini hanya fase anak muda," katanya dengan nada santai. Ia lebih fokus pada pekerjaannya,
mengabaikan sinyal-sinyal kehancuran yang mulai tampak di depan mata. Bulina hanya bisa menahan air mata, merasa seorang diri dalam menghadapi masalah ini. Masalah semakin memuncak ketika Reza mulai meminta uang dalam jumlah besar tanpa alasan jelas. Awalnya, Pak Hartanto memberikannya tanpa banyak tanya. Tapi, ketika permintaannya semakin sering dan nilainya terus bertambah, Pak Hartanto mulai menolak. Suatu hari, ketika Reza meminta uang tambahan, Pak Hartanto dengan tegas berkata, "Reza, uang ini bukan untuk dihambur-hamburkan. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan alasan yang jelas." Mendengar itu, Reza langsung marah. "Harta ini mau lo bawa ke kubur, ya? Ngapain pelit sama anak sendiri?" teriaknya kasar. Pak Hartanto terdiam, terkejut dengan sikap anaknya. Ia tidak menyangka Reza bisa berkata seperti itu. Bulina, yang menyaksikan pertengkaran itu, hanya bisa menangis dalam diam. Dalam hati, ia bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya sebagai seorang ibu. Reza semakin jauh dari mereka, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Ia tidak lagi menghargai keluarganya, melihat mereka hanya sebagai sumber uang untuk mendukung gaya hidupnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Reza tidak pulang selama 3 hari berturut-turut. Bulina tidak bisa tidur, terus mencoba menghubungi ponselnya yang tidak aktif. Ketika akhirnya Reza pulang, ia datang dengan mata merah dan tubuh lemas, jelas masih di bawah pengaruh obat. Bulina memohon, "Reza, berhenti, nak. Tolong, dengarkan ibu. Kamu bisa menghancurkan hidupmu sendiri." Namun, Reza hanya melirik ibunya dengan tatapan penuh kebencian. "Udah, Bu, jangan dramatis. Hidup aku, urusan aku," katanya sambil membanting pintu kamarnya. Di saat yang sama, bisnis Pak Hartanto mulai menghadapi tantangan. Harga kelapa sawit menurun drastis, dan beberapa mitra bisnisnya mulai menarik diri. Di tengah tekanan pekerjaan, ia juga harus menghadapi masalah anaknya yang semakin tidak terkendali. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat lelah. Seringkali ia terdiam di ruang kerjanya, memikirkan di mana ia salah dalam mendidik Reza. Tapi penyesalan itu tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada Bulina. Reza tidak menyadari bahwa kehidupannya yang serba glamor itu perlahan menghancurkan keluarganya. Ia terus hidup dalam dunianya sendiri, jauh dari cinta dan perhatian yang dulu pernah ia terima. Ia tidak tahu bahwa jurang yang ia gali semakin dalam, dan tak lama lagi, ia akan terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu langit gelap, tak berbintang, seperti firasat buruk yang menggantung di udara. Reza sedang berada di sebuah rumah mewah yang disewa temannya untuk pesta. Musik menghentak, gelas-gelas berisi minuman keras saling beradu, dan aroma asap bercampur dengan bau parfum mahal memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, seorang pria dengan senyuman licik menghampiri Reza. "Reza, lu mau coba barang baru ga? Ini lebih nendang daripada yang biasa lo pakai," katanya sambil menyodorkan paket kecil berisi sebuah lintingan rokok. Reza menatap paket itu sejenak, ragu. Namun, dorongan untuk melupakan realitas hidupnya lebih kuat. Ia mengangguk dan menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Beberapa menit setelah mencobanya, Reza merasakan euforia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunianya terasa melayang, ringan, dan jauh dari segala tekanan. Tapi di saat yang sama, di luar rumah, beberapa mobil polisi dengan sirine yang dimatikan perlahan mengepung lokasi pesta. Para petugas turun, mengamati sekeliling dengan mata waspada. Mereka telah lama mengawasi aktivitas di tempat itu, dan malam ini adalah saatnya untuk bertindak. Ketika polisi menggedor pintu, kepanikan langsung melanda seluruh ruangan.
Orang-orang berlarian mencari jalan keluar, sementara beberapa mencoba menyembunyikan barang bukti. Reza, yang masih dalam pengaruh obat, hanya bisa duduk terpaku, bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Polisi, jangan bergerak!" teriak seorang petugas. Dalam hitungan detik, Reza ditangkap bersama beberapa orang lainnya. Di tangannya, masih ada sisa bubuk putih yang menjadi bukti tak terbantahkan. Berita penangkapan Reza segera tersebar. Salah seorang wartawan mengenali namanya dan langsung menghubungkan kasus itu dengan keluarga Hartanto yang terpandang. Pagi harinya, berita itu terpampang di berbagai media online. Anak pengusaha kelapa sawit ditangkap dalam penggerbekan narkoba. Di rumah, Bulina membaca berita itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya lunglai, ia terjatuh di lantai ruang tamu sambil menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, ini bukan anakku, ini bukan Reza," lirihnya. Pak Hartanto yang sedang di kantornya menerima kabar itu dari seorang kolega. Wajahnya langsung memucat. Dadanya terasa sesak, dan sebelum sempat berkata apa-apa, ia terjatuh, tak sadarkan diri. Pak Hartanto dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan ia mengalami serangan jantung yang sangat serius, dan peluang untuk pulih sangat kecil. Di kamar rumah sakit, tubuhnya yang terbaring lemah dipenuhi dengan alat bantu pernapasan. Bulina, yang baru saja datang setelah memastikan Reza di kantor polisi, jatuh terduduk di sisi ranjang suaminya. "Kenapa semua ini harus terjadi? Apa salah kami sebagai orang tua?" tangisnya sambil menggenggam tangan Pak Hartanto yang dingin. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Reza mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian. Teman-temannya yang dulu selalu ada di sekitarnya menghilang begitu saja. Tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang peduli. Ketika Bulina datang dengan wajah letih dan mata sembab, Reza mencoba tersenyum, tapi ibunya hanya memandangnya dengan tatapan penuh luka. "Nak, ayahmu sedang kritis di rumah sakit. Semua ini karena kamu," kata Bulina dengan suara bergetar. Kata-kata itu menusuk hati Reza, membuatnya untuk pertama kalinya merasa benar-benar bersalah. Hari persidangan pun tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan masyarakat yang ingin menyaksikan anak pengusaha kaya itu diadili. Reza duduk di kursi terdakwa, kepalanya tertunduk. Jaksa menjelaskan detail kasusnya dengan tegas, menyebut bukti-bukti yang memberatkan. Reza tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Semua fakta terlalu jelas untuk dibantah. Ketika hakim mengetukkan palunya dan menjatuhkan hukuman penjara beberapa tahun, Bulina yang duduk di belakang hanya bisa menangis terisak. Dunia keluarganya yang dulu sempurna kini benar-benar runtuh. Di tengah semua itu, kondisi Pak Hartanto semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa waktunya tidak lama lagi. Dalam kesadarannya yang terakhir, ia meminta Bulina mendekat. Dengan suara lemah, ia berkata, "Lina, gunakan semua harta kita untuk membebaskan Reza. Berikan dia kesempatan kedua, dia tetap anak kita." Setelah mengatakan itu, Pak Hartanto mengembuskan napas terakhirnya. Bulina menangis histeris, memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Kehilangan suami di tengah kehancuran hidup anaknya adalah pukulan yang hampir tak sanggup ia tanggung. Harta keluarga Hartanto akhirnya dijual untuk membayar proses hukum dan membebaskan Reza lebih awal. Ketika Reza dibebaskan dari penjara beberapa bulan kemudian, ia mendapati rumah keluarganya telah kosong. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kenyamanan. Ibunya, yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil, menjemputnya dengan wajah penuh kelelahan. "Nak, ayahmu sudah tiada," kata Bulina pelan, suaranya bergetar. Reza terdiam. Tubuhnya lemas,
kakinya seolah kehilangan kekuatan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kehancuran yang ia sebabkan. Malam itu, Reza duduk di sudut ruangan kecil yang kini menjadi rumahnya. Ia memandangi foto ayahnya yang tersenyum, sambil memegang kepalanya sendiri yang penuh rasa bersalah. Air matanya tumpah. "Ayah, maafkan aku. Maafkan aku," bisiknya berulang kali. Namun, ia tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Pagi di rumah kontrakan kecil itu terasa begitu sunyi, bahkan suara burung pun seolah enggan hadir. Reza duduk di lantai ruang tamu yang hanya beralaskan tikar. Di tangannya, secangkir teh hangat yang hampir dingin, namun ia hanya menatap kosong ke dinding. Semua yang ia miliki telah hilang, ayahnya, rumah megahnya, dan martabat keluarganya. Kini, ia hanya seorang pemuda yang membawa beban rasa bersalah yang luar biasa. Bu Lina duduk di dekatnya, menyiapkan sarapan seadanya. Tangannya yang dulu lembut kini kasar karena harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia bekerja sebagai buruh cuci setelah suaminya meninggal dan harta mereka habis. Meski lelah, ia tetap berusaha tersenyum di hadapan Reza. "Nak, makanlah. Ibu tahu kamu belum makan apa-apa sejak kemarin," katanya lembut. Namun, Reza hanya menggeleng. "Bu, kenapa ibu masih peduli sama aku? Semua ini salah aku. Ayah meninggal karena aku," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Mendengar itu, Bu Lina terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu Reza menyalahkan dirinya sendiri, dan sebagai seorang ibu, hatinya hancur melihat anaknya dalam kondisi seperti ini. "Reza, kamu memang salah. Tapi ayahmu selalu percaya, kamu bisa berubah. Dia menyerahkan segalanya untuk memberimu kesempatan kedua," katanya sambil menggenggam tangan Reza. "Jangan sia-siakan pengorbanan ayahmu, Nak." Kata-kata itu membuat Reza semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Malam harinya, ia merenung di kamar kecilnya. Ia memikirkan semua kenangan bersama ayahnya, nasihat-nasihat sederhana yang dulu ia abaikan, senyuman hangat ayahnya ketika mereka makan malam bersama. Semua itu kini hanya menjadi bayangan yang menyiksa. Reza menatap foto keluarga yang ia temukan di lemari tua. Dalam foto itu, ayahnya memeluknya dengan bangga. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ayah, aku janji, aku akan berubah," bisiknya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Reza mulai membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Ia mencoba memperbaiki hubungan yang selama ini hancur. Meskipun sulit, ia ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. Bu Lina melihat perubahan itu dengan hati yang berdebar, antara lega dan khawatir. Ia tahu perjalanan anaknya untuk berubah tidak akan mudah, terutama setelah semua luka yang mereka alami. Namun, Reza menyadari bahwa hanya memperbaiki hubungannya dengan ibunya tidak cukup. Ia harus membangun kembali kepercayaan dirinya sendiri dan membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya. Suatu pagi, ia memberanikan diri untuk pergi ke sebuah bengkel mobil di dekat rumah mereka. Bengkel itu sering ia lewati, dan ia melihat ada tulisan, "Mencari karyawan." Dengan gugup, ia melamar pekerjaan itu. Pemilik bengkel, seorang pria tua bernama Pak Herman, melihatnya dengan tatapan tajam. "Kamu pernah kerja di bengkel sebelumnya?" tanyanya. Reza menggeleng. "Belum, Pak. Tapi saya mau belajar. Saya mau berubah." Pak Herman diam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah. Mulai besok kamu bekerja di sini. Tapi jangan pernah kecewakan saya," katanya tegas. Reza mengangguk penuh semangat. Hari pertama bekerja,
ia merasakan betapa sulitnya memulai sesuatu yang baru. Tangannya yang dulu hanya tahu memegang gelas minuman kini harus kotor karena oli. Tapi setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah ayahnya dan perjuangan ibunya. Itu membuatnya terus bertahan. Pelan-pelan, Reza mulai menemukan kedamaian dalam pekerjaannya. Ia belajar bahwa hidup bukan soal uang atau gemerlap dunia malam, tetapi tentang perjuangan, kejujuran, dan menghargai apa yang dimiliki. Setiap sore, ketika ia pulang dengan tubuh penuh kotoran, Bulina menyambutnya dengan senyum bangga. Reza tahu, jalan untuk menebus kesalahannya masih panjang, tetapi ia bertekad untuk melangkah maju. Kini, ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengenang ayahnya dan membahagiakan ibunya. Hari-hari Reza di bengkel mulai terasa lebih ringan. Ia belajar banyak dari Pak Herman, bukan hanya tentang mesin, tetapi juga tentang kehidupan. "Reza, hidup ini seperti mesin mobil," kata Pak Herman suatu sore, saat mereka memperbaiki sebuah mobil tua. "Kalau ada bagian yang rusak, jangan langsung menyerah. Ganti, perbaiki, atau rawat, dan mesinnya bisa kembali jalan." Reza hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu perkataan itu lebih dari sekadar nasihat teknis. Ia ingin menjadi seperti mesin yang diperbaiki, yang kembali berjalan meski pernah rusak parah. Namun, tidak semua orang melihat usahanya dengan pandangan yang sama. Tetangga-tetangga di sekitar rumah kontrakan sering membicarakan masa lalunya. "Itu anak si Bulina, kan? Bukannya dia yang dulu kena kasus penggunaan obat-obatan terlarang?" bisik mereka. Meski tak pernah menyebut nama, suara-suara itu cukup keras untuk didengar Reza. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan sinis dan penuh penghakiman seolah mengekor di setiap langkahnya. Meski ia berusaha mengabaikan, hatinya tetap terasa perih. Bulina mencoba menguatkan anaknya. "Nak, jangan pedulikan apa yang orang lain katakan. Yang penting, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Ibu percaya, suatu saat mereka juga akan melihat kebaikanmu," katanya sambil mengusap kepala Reza. Kata-kata ibunya menjadi penghiburan terbesar bagi Reza. Di tengah tekanan dari lingkungan, ia merasa ibunya adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendukungnya tanpa syarat. Suatu hari, saat sedang membersihkan bengkel, Reza melihat seorang pria muda datang dengan wajah cemas. "Pak, mobil saya mogok, padahal saya harus mengantar obat untuk orang tua saya," katanya panik. Pak Herman kebetulan sedang pergi keluar, sehingga Reza yang harus menghadapi situasi itu. Meskipun gugup, ia memberanikan diri untuk memeriksa mobil pria itu. Setelah beberapa menit bekerja, ia berhasil memperbaiki masalahnya. Pria itu terlihat sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, Mas. Kalau bukan karena kamu, saya tidak tahu harus bagaimana," katanya tulus. Kejadian itu membuat Reza merasa bahwa ia masih memiliki nilai dalam hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berguna bagi orang lain. Kabar tentang kepiawaiannya di bengkel mulai menyebar, perlahan mengubah pandangan beberapa tetangga. Mereka yang tadinya memandangnya sinis mulai tersenyum saat bertemu. Meski perubahan itu kecil, bagi Reza, itu adalah awal yang berarti. Malam itu, setelah selesai bekerja, Reza duduk bersama Bulina di ruang tamu kecil mereka. Ia memegang tangan ibunya erat. "Bu, terima kasih sudah tidak pernah menyerah sama aku. Aku nggak bisa balikin waktu, tapi aku janji, aku nggak akan berhenti berusaha. Aku akan buat ibu bangga," katanya dengan suara bergetar. Bulina hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berdoa agar Reza benar-benar menemukan jalan baru dalam hidupnya, sebuah jalan yang membawa harapan dan kebahagiaan. Hari itu,
Reza baru saja selesai bekerja ketika seorang pria tak dikenal mendatangi bengkel. Wajahnya keras, dengan mata yang menatap tajam ke arah Reza. "Kamu Reza Hartanto, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Reza terkejut, namun ia mengangguk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Doni, teman lama ayahnya yang pernah bekerja bersama sebelum bisnis kelapa sawit berkembang. "Aku tahu soal ayahmu, dan aku tahu apa yang kamu lakukan hingga keluargamu hancur," ucap Doni dingin. Ucapan Doni membuat dada Reza terasa dihantam batu besar. Ia hanya bisa menunduk, merasa malu dan tak berdaya. "Ayahmu adalah orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Dia sering cerita tentang kamu, bagaimana dia punya harapan besar untuk masa depanmu. Tapi kamu hancurkan semua itu," lanjut Doni. Reza hampir menangis, tetapi ia menahan diri. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Doni terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan. Bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Pertemuan itu menjadi cambuk bagi Reza. Kata-kata Doni terus terngiang di benaknya, seolah menggema di setiap sudut pikirannya. Malam itu, Reza duduk di ruang tamu kecil bersama Bulina. Ia membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Bu, aku ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Aku ingin membangun kembali apa yang ayah tinggalkan," katanya pelan. Bulina terkejut, namun ia mendengarkan dengan sabar. "Tapi, Nak, harta kita sudah habis. Bagaimana kamu akan melakukannya?" tanya Bulina dengan nada khawatir. Reza menjelaskan rencananya. Ia ingin mencoba kembali menekuni dunia bisnis, dimulai dari kecil. Ia telah menabung sebagian kecil dari gajinya di bengkel, dan ia berharap bisa memulai usaha sederhana dengan itu. "Aku tahu ini tidak akan mudah, Bu. Tapi aku ingin mencoba, untuk ayah, untuk ibu, dan untuk diri aku sendiri," ucapnya dengan keyakinan yang tulus. Meski ragu, Bulina akhirnya setuju. Ia tahu ini adalah kesempatan bagi Reza untuk menebus kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, Reza memulai usahanya dengan menjual hasil olahan kelapa, seperti minyak kelapa dan makanan ringan dari kelapa. Ia bekerja keras, bangun pagi-pagi untuk membeli bahan dan mengolahnya hingga larut malam. Di sela-sela pekerjaannya di bengkel, ia mengelola bisnis kecilnya itu dengan penuh semangat. Awalnya, penjualannya tidak banyak, tetapi Reza tidak menyerah. Ia terus belajar dari kesalahan dan mencari cara untuk meningkatkan produknya. Usaha kerasnya mulai membuahkan hasil. Pelanggannya semakin bertambah, dan banyak dari mereka yang memuji kualitas produknya. Reza juga mulai mendapatkan kepercayaan dari tetangga-tetangga yang dulu memandangnya sebelah mata. Mereka bahkan mulai membantu mempromosikan usahanya. "Reza memang berubah. Anak itu sekarang kerja keras banget," kata salah satu tetangga kepada yang lain. Kabar baik ini membuat hati Bulina sedikit lebih tenang. Ia melihat perubahan besar dalam diri anaknya dan merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, jejak masa lalu Reza kembali menghantuinya ketika salah satu temannya dari dunia malam datang ke rumah kontrakan. Pria itu bernama Farid. Ia meminta Reza untuk membantunya melarikan diri dari masalah utang besar yang ia miliki akibat kasus penggunaan obat-obatan terlarangnya. "Reza, gue tahu lu punya uang sekarang. Tolong bantu gue, kita kan teman," pinta Farid dengan nada memaksa. Reza, yang kini lebih bijak, dengan tegas menolak. "Maaf, Rid. Gue udah ninggalin kehidupan itu. Gue nggak mau balik ke sana lagi," jawabnya. Farid marah,
mengancam akan menyebarkan aib masa lalu Reza kepada pelanggannya. Ancaman itu mengguncang Reza, tetapi kali ini ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia berdiri teguh pada prinsip barunya. Silakan lakukan apa yang mau lo lakukan. Gue nggak takut lagi. Gue udah memutuskan untuk berubah, katanya dengan penuh keyakinan. Farid akhirnya pergi dengan kesal, tetapi Reza merasa lega. Itu adalah ujian besar baginya, dan ia berhasil melewatinya. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar.